Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Safira. Saya dari kelompok 1. Materi yang kami akan sampaikan yaitu model bisnis vintage. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya, anggota saya. Yang pertama saya sendiri yaitu Sarah Safira, yang kedua Diva Frandika, yang ketiga Cikita Fernanda, yang keempat Firda Eka Agustin, dan yang kelima adalah Surobi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model bisnis vintage. Keberhasilan vintage dipengaruhi oleh inovasi teknologi seperti AI, blockchain, big data, dan cloud computing, serta model bisnis seperti digital payment, neobanks, dan P2P lending. Dalam konteks vintage, teknologi tidak hanya mempercepat transaksi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan keamanan. Meskipun pengembangan vintage membawa peluang besar, tantangan signifikan tetap dihadapi oleh para pelaku industri. Isu keamanan data, perubahan regulasi, serta pengembangan model bisnis yang berkelanjutan menjadi tantangan utama dalam mempertahankan keunggulan kompetitif vintage. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam seperti strategi sukses dalam inovasi vintage agar dapat menciptakan solusi yang berdaya saing tinggi serta memenuhi kebutuhan pasar global. Di sini kami kelompok 3 akan membahas terkait model bisnis vintage. Apa sih vintage itu? Vintage yaitu finansial teknologi. Nah, ini merupakan inovasi dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas layanan keuangan. Vintage ini menggabungkan layanan jasa keuangan dengan teknologi, mengubah cara konsumen dan bisnis mengakses layanan keuangan mereka. Lebih singkatnya, vintage itu adalah aplikasi teknologi baru di sektor jasa keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan keuangan seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu, contoh-contohnya yang vintage yang ada di Indonesia itu ada yang pertama, layanan pembayaran digital atau digital payment. Itu ada aplikasi GoPay, Link Aja, OVO, dan Dana. Nah, yang kedua ada P2P lending, yaitu aplikasinya Kredivo dan Amarta. Yang ketiga itu crowdfunding, aplikasinya itu Modalku. Dan yang keempat terakhir investasi, yaitu aplikasinya Bibit. Apa saja manfaat dari vintage? Nah, 1. Akses layanan keuangan lebih mudah. Dengan vintage, kita bisa mengakses layanan keuangan seperti menabung, transfer uang, atau bayar tagihan hanya lewat HP. Tidak perlu datang ke bank langsung. Lalu kedua, proses cepat dan efisien, yaitu semua proses bisa dilakukan dengan cepat. Misalnya mengajukan pinjaman atau investasi cukup lewat aplikasi. Ini akan membuat waktu dan tenaga lebih hemat. Lalu yang ketiga, ada biaya lebih terjangkau. Nah, karena berbasis digital, biaya layanan vintage biasanya lebih murah dibanding layanan keuangan konvensional. Lalu yang keempat, ada membantu masyarakat yang belum terjangkau bank. Yaitu vintage biasanya menjangkau masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Jadi lebih banyak orang yang bisa menikmati layanan keuangan dengan mudah. Lalu yang kelima ada lebih transparan dan aman, yaitu vintage menggunakan sistem digital yang mencatat semua transaksi secara otomatis. Selain itu, ada sistem keamanan seperti OTP dan enkripsi untuk menjaga data pengguna. Lalu yang keenam ada mendukung usaha kecil dan UMKM. Pelaku usaha kecil biasanya lebih mudah mengatur transaksi, menerima pembayaran non-tunai, dan hingga mendapatkan modal usaha lewat layanan vintage. Selanjutnya yaitu cara kerja vintage. Kita memiliki 4 di sini cara kerjanya. Yang pertama yaitu berbasis teknologi digital. Contohnya kayak apa? Kayak OVO, GoPay, Dana, dan yang lainnya. Untuk poin yang kedua yaitu integrasi dengan sistem keuangan. Kita terhubung dengan rekening bank atau e-wallet lainnya yang punya kita. Yang ketiga yaitu proses otomatis dan real time. Untuk setiap transaksi akan diproses langsung secara digital. Untuk poin keempat yaitu sistem keamanan yang canggih.
Contohnya kayak kode OTP, biometrik, dan enkripsi data. Untuk contoh kasusnya sendiri yaitu kayak kita membayar tagihan listrik, tagihan listrik rumah. Nah, kalau dulu kan kita bayar listrik kan didatangi atau bayar listrik langsung ke PLN. Untuk sekarang nggak usah, kita bisa mengakses dari aplikasi. Contohnya aplikasi Dana. Kita tinggal buka Dananya, terus masukkan data nomor listriknya kita. Nah, sistem kita akan terhubung langsung ke PLN-nya. Setelah benar itu tokennya, kita tinggal bayar, berapa tagihannya tinggal bayar. Kita akan menunggu notifikasi dan bukti. Nah, untuk sistem keamanannya sendiri, kita akan mendapatkan selama proses, aplikasi akan menggunakan OTP dan enkripsi sebagai tanda bukti dan transaksi yang aman. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis vintage atau modelnya. Yang pertama yaitu peer-to-peer P2P lending. Yang dimaksud dari peer-to-peer ini yaitu model vintage yang mempertemukan langsung antara pihak peminjam dan memberi pinjaman tanpa melalui lembaga keuangan konvensional seperti bank. Fungsi dari ini yaitu memberikan pinjaman secara online, meningkatkan inklusi keuangan, menyediakan alternatif investasi. Contoh dari aplikasi ini yaitu Investree, Coinworks, Acceleran. Yang kedua yaitu Converging. Converging yaitu platform untuk mengumpulkan dana dari masyarakat secara kolektif untuk mendanai proyek, usaha, atau kegiatan sosial. Fungsinya yaitu menggalang dana untuk proyek atau bisnis, serta mendukung inovasi dan kegiatan sosial. Contoh dari aplikasi ini yaitu kita bisa Santara, terus Kolase, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu digital payment atau payment gateway. Yang dimaksud dari itu yaitu teknologi pembayaran yang memfasilitasi transaksi elektronik baik melalui aplikasi maupun situs e-commerce. Fungsi dari ini yaitu memproses transaksi digital secara real-time serta mengurangi transaksi tunai. Contoh dari aplikasi ini yaitu UFO, GoPay, Dana, Link-Aja, Mitrans, serta Candid. Yang keempat yaitu Wealth Management dan Robot Advisor. Yang dimaksud dari ini yaitu platform digital untuk membantu pengguna mengelola aset atau investasi, seringkali dengan bantuan AI atau robot advisor. Fungsi dari ini yaitu memberikan rekomendasi investasi serta otomatisasi pengolahan portofolio. Contoh dari aplikasi ini yaitu Bibit, Ajaib, dan Bareksa. Yang kelima yaitu Insurtech. Yang dimaksud dari ini yaitu inovasi digital dalam industri asuransi, mulai dari pembelian polis hingga pengelolaan data nasabah. Fungsi dari ini yaitu menyederhanakan proses asuransi serta menyediakan asuransi mikro dan berbasis kebutuhan. Contoh dari aplikasi ini yaitu Koala atau pasar polis. Dan selanjutnya yang keenam yaitu remittance atau transfer uang digital. Remittance yaitu layanan pengiriman uang antara wilayah atau antara negara secara digital, cepat dan murah. Fungsinya yaitu transfer uang real time dan efisiensi biaya kirim uang. Contoh aplikasi yaitu untuk yang pertama Flip Domestic, dan yang kedua Waste Transfer Waste, dan Western Union Digital International.
Untuk aplikasi di Indonesia yaitu Flip digunakan untuk kirim uang ke antar bank tanpa biaya admin. Yang ketujuh, digital banking atau non-bank. Digital banking yaitu bank digital tanpa kantor fisik, semua layanan dilakukan melalui aplikasi atau website. Fungsinya yaitu membuka rekening online dan menyediakan layanan perbankan lengkap secara digital. Contoh aplikasinya yaitu ada 4. Untuk yang pertama Jago, yang kedua Blue by BCA Digital, yang ketiga Line Bank, dan yang keempat C-Bank. Untuk aplikasi di Indonesia sendiri, ada Bank Jago menyediakan fitur dompet digital yang terintegrasi dengan GoPay untuk manajemen keuangan harian. Dan yang ke-8, blockchain atau cryptocurrency. Teknologi ledger terdesentralisasi yang mendukung mata uang digital dan kontrak pintar atau smart contract. Fungsinya yaitu transaksi kripto dan aset digital dan transparansi dan keamanan tinggi. Contoh aplikasinya yaitu ada Indodex, ada Pintu, dan toko kripto. Aplikasi di Indonesia, Indodex memungkinkan pengguna membeli dan menjual Bitcoin, Ethereum, dan koin lainnya. Untuk yang ke-9, RegTech atau regulator teknologi. RegTech yaitu teknologi untuk membantu lembaga keuangan mematuhi regulasi dan mencegah kejahatan keuangan. Fungsinya yaitu verifikasi identitas atau KYC. Yang kedua, memantau transaksi mencurigakan atau AML. Contoh aplikasinya ada Onfido, ada Jumio, dan beberapa P2P dan bank digital juga mengadopsi RegTech dan backend. Untuk aplikasi Indonesia sendiri digunakan oleh P2P Lending dan bank digital untuk proses verifikasi cepat dan anti-fraud. Dan yang terakhir, financial aggregator. Financial aggregator yaitu platform yang menggabungkan dan membandingkan berbagai produk keuangan dari berbagai penyedia. Fungsinya yaitu membandingkan produk keuangan atau pinjaman, asuransi, kartu kredit, edukasi keuangan. Contoh aplikasinya ada Cek Aja, Cermati, dan Atur Duit. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dari kami dari kelompok 1 berharap presentasi tentang model bisnis vintage dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi teman-teman semuanya. Sekian dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.